Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dari Prodi Pendidikan Kelas Ekonomi Malam dengan nomor induk mahasiswa 18721500036. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pelajaran pengantar ilmu pengetahuan sosial. Langsung saja, yaitu memahami, memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar individu, kelompok, dan kelembagaan. Yang pertama yaitu pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Yang kedua, pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Yang ketiga, pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Selanjutnya, yaitu yang pertama, pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individuum, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosial individu diartikan sebagai sebuah organisasi seseorang yang bebas atau tidak terkait dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Secara umum, pengertian individu ini merupakan satu organisme tunggal yang hidupnya itu berdiri sendiri dan secara fisiologis itu bersifat bebas dan juga tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Selanjutnya yaitu pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Martin Luther King Jr., pengertian individu ini merupakan satuan kecil yang tidak bisa atau dapat dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu ialah berbagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalamnya diri itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang diliputi raga, rasa, rasio, serta rukun. Yang kedua, menurut Sudirman Kortohardiprodjo, di dalam Soeharjo Soekarto 2003, arti individu ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dan di dalamnya dirinya itu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta rukun. Individu abu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Yang ketiga, menurut Abdul Shaini 2002-25, kata individu ini berasal dari bahasa Yunani individuum yang memiliki arti satuan terkecil yang tidak dapat atau tidak bisa dibagi lagi. Keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, pengertian individu ini merupakan seorang, pribadi orang, atau terpisah dari lain, organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri. Secara fisiologi itu bersifat bebas atau tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri individu secara umum. Individu ini mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lain, walaupun memiliki ciri umum, yaitu yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat, sehingga bisa dapat menetapkan kenyataan yang dari situasi, menetapkan aksi dari luar serta dari dirinya. Yang ketiga, individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Yang keempat, individu ini mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, individu ini mempunyai naluri untuk bertahan hidup, naluri dapat mempertahankan keturunan, dan juga naluri yang mencari kepuasan. Selanjutnya, yaitu kelompok dalam kajian sosiologis secara biologis. Kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada ditubuhkan dalam suatu struktur organisasi, struktur sosial pada suatu masyarakat.
kelompok sosial merupakan bagian dari relasi sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama, serta memiliki kesadaran dan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Selanjutnya, yaitu pengertian kelompok menurut para ahli. Surya Soekarno, menurut Surya Soekarno, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memenuhi. Yang kedua, menurut Paul B. Horton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Yang ketiga, menurut Joseph S. Rothschild dan Roland L. Warel, kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang keempat, menurut Mayer Polak mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu nama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. George Hamas, kelompok yang kelima yaitu menurut George Hamas, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok kekerabatan. Kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Anggotanya terdiri dari individu dalam sebuah keluarga inti, yakni ayah, ibu, dan anak-anaknya. Yang kedua, kelompok okupasional. Kelompok ini umumnya terbentuk karena adanya kesamaan nilai, norma, ataupun tingkah laku dari setiap anggotanya. Interaksi antara individu dengan kesamaan profesi ataupun hobi termasuk dalam kelompok sosial okupasional. Ketiga, kelompok volunteer. Umumnya terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang sama, memenuhi kebutuhan para anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Keempat, kelompok masyarakat pedesaan atau rural community. Kelompok ini umumnya didasarkan kepada bentuk aktivitas sosial ataupun pola pikir masyarakat pedesaan yang dikenal penuh pertimbangan tradisi kelompok masyarakat ini sendiri lebih memiliki sifat dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Yang kelima, kelompok masyarakat perkotaan atau urban community. Kelompok ini umumnya tidak saling mengenal satu sama lain dan terlalu mempertimbangkan tradisi, namun tetap berada dalam kelompok yang sama-sama tinggal di perkotaan. Selanjutnya yang kedua, yaitu pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks perusahaan khusus dan kehidupan masyarakat atau Konjrengingat itu 964. Kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Surjono Soekarto 1990. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Selanjutnya yaitu macam-macam lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan atau masyarakat yang terkecil. Yang kedua yaitu lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan oleh masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan
dan kepribadian kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Keempat, yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan kepolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintah negara. Contoh, lembaga politik yang dapat di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga, yaitu memberi pedoman berperilaku kepada individu atau masyarakat. Kedua, menjaga kebutuhan. Ketiga, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial. Selanjutnya yaitu tujuan lembaga, untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana bertindak laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan manusia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji. Kemampuan individu dan kelompok dalam pelajaran IPS, pembelajaran secara komprehensif maupun langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dari prosedur pembelajaran, model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran bagaimana digunakan di sekolah, yang bisa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi memiliki spesifik untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu 6 komponen dari rencana pembelajaran tersebut adalah yaitu 1. Tema atau topik, berisi nama atau topik yang diajarkan atau tema atau topik tersebut diambil dari kurikulum atau silabus IPS pada semester yang sesuai bagi pembelajaran keterampilan sosial, bermakna dan dekat dengan kehidupan atau keseharian siswa. Kedua yaitu tujuan pembelajaran, merupakan sasaran yang akan dicapai dalam pelajaran. Tujuan tersebut berisi rumusan kompetensi yang dihadapkan dikuasai oleh para siswa. Tujuan pembelajaran terbagi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum berisi rumusan kompetensi dasar perkenalan dengan topik yang akan diajarkan, sedangkan rumusan-rumusan indikator dari topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, materi pembelajaran merupakan atau substansi bahan yang akan diajarkan yang menunjang penguasaan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran ini hanya membuat garis-garis besar bahan ajaran yang merupakan rinci dari topik pembelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran berisi rumusan tentang model pembelajaran komprehensif dengan variasi metode yang akan digunakan. Jenis metode yang akan digunakan dalam setiap pertemuan tidak selalu sama, disesuaikan dengan topik dan kompetensi yang dicapai. Yaitu faktor pendukung model pembelajaran komprehensif. Yang pertama yaitu ada guru. Berkenan dengan kemampuan guru dalam berbagai aspek pengajaran, klasifikasi pendidikan, potensi dan kondisi, persepsi terhadap profesi dan tugas mensejahterakan kemampuan dan kecakapan menyelenggarakan serta mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan mode pembelajaran. Kedua yaitu ada siswa. Berkenan dengan karakteristik, potensi, minat, kemampuan, dan preferensinya terhadap pembelajaran komprehensif serta pembelajaran IPS. Yang ketiga yaitu sarana prasarana, sumber belajar media dan alat bantu belajar. Berkenan dengan ketersediaan, berfungsinya dan kreativitas menyaji dan manfaatnya oleh guru. Yang keempat, ukuran. Kondisi dan suasana kelas. Ukuran berkaitan dengan luas dan pemanfaatan ukuran kelas. Kondisi kelas berkenan dengan penataan sarana dan prasarana di
kelas sehingga kondusif untuk pembelajaran komprehensif, sedangkan suasana kelas berkenan dengan iklim belajar dengan kegiatan kerjasama dan pembelajaran. Kelima, yaitu waktu. Aktivitas implementasi model pembelajaran komprehensif membutuhkan waktu yang memadai dengan pemanfaatan yang optimal dan bermakna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.